Daar gewoon een super warm parcours aan overgehouden. En ja, Utrecht is eigenlijk, die liet me eigenlijk niet meer gaan. Ik had geen keus. Miliano Jonathans, Timnas Indonesia banyak naturalisasi bek, saya penyerang yang bisa cetak gol. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans belak-belakan dihubungi PSSI untuk proses naturalisasi. Dia menduga alasan Timnas Indonesia mau naturalisasi dirinya lantaran Indonesia banyak naturalisasi bek, bukan penyerang. Miliano Jonathans mengklaim dia adalah penyerang yang bisa cetak gol. Sementara Timnas Indonesia belum punya penyerang seperti itu. Pemain-pemain yang mereka Indonesia datengin sejauh ini kebanyakan gelandang sama bek. Belum ada penyerang sama sekali. Jadi, saya rasa itu alasan mereka pilih saya seorang penyerang yang bisa cetak gol dan main di Belanda, kata Miliano Jonathans saat diwawancara media Belanda, Instavoetbalzone. Selain itu, gaya permainan Miliano Jonathans pun dinilai berbeda oleh PSSI. Menurut saya ini juga ada hubungannya sama gaya main, kalau soal tipe pemain saya ini pemain yang kreatif, kata Miliano Jonathans. Sebelumnya, penyerang Vitesse 6 itu mengungkapkan bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hanya saja dia memutuskan belum akan pilih Timnas Indonesia. Miliano, yang kini tengah pulih dari cedera ACL yang cukup serius, mengungkapkan bahwa prioritas utamanya adalah kembali ke performa terbaik bersama Vitesse 6. Cedera yang menghambatnya selama 243 hari tersebut membuatnya lebih fokus pada pemulihan fisik dan mengembalikan kondisi optimal sebelum mempertimbangkan pilihan naturalisasi. Saat ditanya mengenai niatnya untuk membela Timnas Indonesia, Miliano dengan jujur menyatakan bahwa ia belum berpikir sejauh itu. Ia juga mengaku bahwa pertanyaan tentang naturalisasi Indonesia sudah sering muncul, namun ia lebih memilih untuk fokus pada klub terlebih dahulu. Sementara itu, Miliano sudah menetapkan target ambisius di Vitesse 6. Setelah sembuh dari cedera, ia menargetkan untuk mencetak 20 gol dan assist di sisa musim ini sebagai motivasi pribadi. Hingga saat ini, dalam 14 pertandingan, ia sudah berhasil mengemas 8 gol dan 3 assist. Dengan 9 gol dan assist lagi yang dibutuhkan, Miliano tetap menjaga fokusnya untuk membantu tim meraih kesuksesan. Keputusan mengenai masa depannya, baik di level internasional maupun klub, tampaknya akan diambil setelah musim ini selesai. Bikin kejutan, Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk lawan Australia. Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk lawan Australia. Ada berapa banyak? Jelang laga lawan Australia Maret mendatang tentunya persiapan demi persiapan dilakukan oleh PSSI beserta jajarannya. Sebelumnya oleh Romeni sedang disiapkan proses naturalisasinya, namun prosesnya masih belum selesai karena ada masa reses DPR RI yang berlangsung hingga bulan Januari. Nama oleh Romeni muncul sebagai kandidat kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang muda ini menjadi perbincangan hangat, terutama setelah ia menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia. Romeni pernah mengunjungi Jakarta, bertemu langsung dengan Erick Thohir, dan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dalam kompetisi Eredivisie musim ini, ia mencetak 2 gol dari 10 penampilan bersama FC Utrecht. Meski catatan golnya belum terlalu impresif, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk lini depan Indonesia yang selama ini kurang tajam. Namun, muncul rumor bahwa Romeni sedang dalam proses transfer ke Oxford United di Inggris, klub yang juga akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Selain oleh Romeni, nama Hairor Yedewal juga mencuat sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang paling dinanti. Mantan bek serbabisa Crystal Palace yang saat ini tergabung dalam Royal Antwerp ini dikenal dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa, terutama di Liga Inggris, menjadi nilai lebih yang diyakini mampu memberikan pengaruh besar pada permainan Timnas Indonesia. Seorang pengamat sepak bola menyebutkan bahwa posisi terbaik Riedewal adalah sebagai gelandang bertahan atau angka 6. Dalam peran ini, ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan perlindungan kepada lini pertahanan.
Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, ungkap pengamat tersebut, menyoroti kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan distribusi bola yang efektif. Nama terakhir yang mencuri perhatian adalah Mauro Zelstra. Striker muda berbakat ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Meski proses naturalisasinya belum banyak disorot seperti oleh Romeni, kehadiran Mauro diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi kedalaman skuad Garuda. Mauro dikenal dengan kecepatannya di lini depan serta insting mencetak gol yang tajam. Dua atribut ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Dengan usianya yang masih muda, Mauro memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu striker andalan Indonesia di masa depan. Keputusan akhir, tentu saja, berada di tangan pelatih Sintayong dan juga PSSI. Akankah ketiga pemain ini akan datang pada saat dibutuhkan untuk melawan Australia? Laga melawan Australia dan juga Bahrain tentu menjadi penentu bagi nasib timnas Indonesia ke depannya. Tentunya kedatangan pemain-pemain naturalisasi juga dapat mempengaruhi nasib timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on.